Perkenalkan, saya Risha Mariam. Saat ini saya tinggal di kota Kraków, Polandia. Dan alhamdulillah saat ini di Polandia, tepatnya di kota Kraków, sudah memasuki minggu kedua bulan Ramadan dan weekend kedua bulan Ramadan juga. Jadi saya ada waktu untuk sedikit jalan-jalan, melihat sekitar kota Kraków seperti apa sih. Beginilah suasana siang hari di kota Kraków, Polandia. Warga Polandia memang banyak memanfaatkan transportasi publik untuk bepergian. Tidak ada perbedaan antara hari biasa dan bulan Ramadan di sini karena memang jumlah Muslim tidak begitu banyak. Warga dan turis yang datang biasa berjalan kaki dan bersepeda di kota Kraków sambil menikmati bangunan-bangunan yang penuh dengan nilai sejarah tinggi. Hari ini, WNI, baik pelajar maupun yang sudah bekerja di kota Kraków berencana untuk menjalankan buka puasa bersama. Jadi saya ingin berbelanja di pasar tradisional yang berada di pusat kota Kraków. Di sini juga banyak dijual cenderamata dan souvenir khas kota Kraków. Membuat saya jadi agak lupa harus belanja dulu, berbagai bahan makanan harus disiapkan untuk buka puasa. Puasa besok. Oke, akhirnya acara berbuka puasa dengan teman-teman Kraków di hari Minggu ini, tepatnya di hari Minggu kedua bulan Ramadan, terlaksana juga. Bakal banyak banget yang datang, selain kerja yang ada di kota Kraków, juga pelajar-pelajar yang ada di kota Kraków bakal datang, dan kita nanti bakal berbuka puasa bersama. Yuk ikutin keseruan untuk melihat teman-teman mempersiapkan, dan juga keseruan nanti kita buka puasa bersama di minggu kedua bulan Ramadan kali ini. Ikutin terus ya. Nah, inilah menu buka puasa kami, makanan khas Indonesia, mulai dari sayur kacang, telur balado, rendang, dan tak lupa es buahnya kami siapkan. Momen kumpul-kumpul WNI saat berbuka puasa seperti ini yang bisa mengobati rasa rindu kami akan tanah air. Dari Kraków, Polandia, Risha Mariam, iNews melaporkan. Puluhan anak yatim piatu dan lansia Bantar Gebang, Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, gembira dengan kedatangan MNC Peduli. MNC Peduli memberikan bantuan berupa sembako sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian sosial terhadap masyarakat. Tak hanya itu, MNC Peduli juga menggelar kegiatan menggambar dan mewarnai bagi anak-anak yatim piatu. Seru, terus dapat oleh-oleh, kayak senang banget bisa mewarnai. Pokoknya bagus lah, kayak enak itu. Terima kasih MNC Peduli. Alhamdulillah sih Mbak bisa membantu. Mudah-mudahan MNC Peduli tambah maju, sukses melalui Yayasan Yapit. Mudah-mudahan tahun depan bisa ada lagi. Terima kasih. Bantuan ini berasal dari karyawan MNC Group yang disalurkan oleh MNC Peduli agar warga yang membutuhkan tetap semangat menjalani Ramadan. Kami dari MNC Peduli mempunyai program berbagi berkah Ramadan yang disalurkan melalui Yapit untuk saudara-saudara kita yang ada di Bantar Gebang. Ini bagian daripada kontribusi daripada karyawan-karyawan MNC Group. Kami mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk warga penerima dan juga pada MNC Peduli yang sudah membantu. MNC Peduli akan terus menebar kebaikan bagi sesama sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Nur Aryadin, iNews melaporkan.
Anda kembali menyaksikan iNews Sore, kali ini bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, arus mudik di ruas Jalan Tol Cipali Purwakarta, Jawa Barat terpantau padat merayap hari ini. Dan untuk mengurangi kemacetan, pihak kepolisian mengalihkan sebagian kendaraan dari jalur lainnya dengan sistem one way, satu arah ke Palimanan. Beginilah suasana ruas Jalan Tol Cikopo Palimanan atau Cipali dari kilometer 81 sekitar wilayah Kecamatan Cibatu Purwakarta di H-3 Lebaran 2024 hari ini. Ribuan kendaraan pemudik dari arah Jakarta menuju Palimanan Cirebon terpantau terjebak macet. Laju kendaraan-kendaraan tersendat akibat situasi lalu lintas yang padat merayap. Kemacetan ini terjadi di jalur A atau jalur dari arah Jakarta menuju Palimanan Cirebon dan cukup panjang hingga 5 km. Penyebab kemacetan, selain membludaknya kendaraan pemudik dari Jabodetabek menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga diakibatkan keluar masuk rest area di kilometer 86 wilayah Subang sehingga menghalangi kendaraan di belakang. Untuk mengurai kemacetan, pihak kepolisian membuka penutup pembatas jalan, kemudian kendaraan dari jalur A atau jalur Jakarta menuju Palimanan yang macet ke jalur B atau alur Palimanan ke Jakarta yang kini digunakan one way, dijadikan satu arah ke arah Palimanan. Dari Subang, Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sementara itu memasuki hari ketiga arus mudik menuju pelabuhan Gilimanuk padat merayap. Pengendara truk mulai resah muatannya busuk karena keterlambatan tiba di daerah tujuan. Arus mudik menuju Pelabuhan Gilimanuk diwarnai antrian panjang. Antrian hingga mencapai 3 km di jalan utama Denpasar Gilimanuk. Kondisi diperparah dengan aksi saling serobot kendaraan yang akan menuju pelabuhan. Banyak kendaraan yang mengambil jalur kanan sehingga menutup arus kendaraan masuk di Bali. Aparat kepolisian dari Polres Jembrana dan Brimopolda Bali berusaha membuka kemacetan dari 2 jalur. Kendaraan yang menyerobot diarahkan ke pinggir guna membuka arus kendaraan dari arah Gilimanuk, sedangkan kendaraan dari arah Denpasar macet tanpa pergerakan. Padatnya kendaraan membuat pemudik harus menunggu berjam-jam untuk bisa masuk pelabuhan. Pengendara-pengendara truk mulai resah akan muatannya, terutama kendaraan barang yang memuat hasil alam. Akibat terjebak macet, para sopir mengaku terlambat sampai di daerah tujuan. Hari-hari biasa ya 2 hari biasanya nyampe bisa 2 hari. Ini sana mana 3 hari belum nyampe. Belum nyampe. Macet ini. Antrian panjang juga terjadi di jalur sepeda motor. Kendaraan roda 2 memenuhi tenda yang disediakan pihak ASDP di luar Pelabuhan Gilimanuk. Dari Jembrana, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Utama Pertamina Persero melakukan kunjungan kerja ke sejumlah sarana dan fasilitas Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri atau Satgas Rafi di wilayah Jawa bagian Barat. Kunjungan itu untuk memastikan kualitas dan pasokan BBM serta sarana dan fasilitas dalam kondisi baik. Direktur Utama Pertamina Persero, Nike Widiawati meninjau langsung sarana dan fasilitas Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri atau Satgas Rafi di wilayah Jawa bagian Barat, salah satunya di stasiun pengisian bahan bakar yang berada di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Pemantauan menyeluruh mulai dari operasional SPBU, melakukan quality control terhadap volume dan kualitas BBM seperti uji tera, hingga pengecekan mobil tangki serta tangki timbun. Menurut Nike, wilayah Jawa bagian Barat yang mencakup Provinsi Banten, daerah khusus Jakarta, serta Jawa Barat menjadi salah satu fokus arus mudik sejalan dengan tingginya jumlah pemudik di wilayah tersebut. Kesiapan Pertamina dalam menyediakan BBM bagi para pemudik yang kita perkirakan ini akan mulai terjadi lonjakan dalam mulai sore ini sampai 3 hari ke depan. Jadi kita juga selain tadi mengecek, pertama adalah kesiapan supply-nya untuk memastikan bahwa supply itu cukup untuk mengisi nanti
peningkatan arus mudik. Kemudian yang kedua, ini kita juga memastikan bahwa alat ukurnya ini juga baik. Jadi kebetulan memang sedang ada juga petugas yang mengecek, melakukan tera, mengecek bahwa meteran ini memang bersegel dengan baik dan berjalan dengan baik. Selain SPBU di Jalan Soekarno-Hatta, pengecekan juga dilakukan di SPBU Padalarang, Kantor Pertamina Kontak Center 135, Full Terminal Padalarang, dan Depot Pengisian Pesawat Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, Ainus melaporkan. 3 hari jelang Lebaran, volume kendaraan semakin bertambah di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kawasan bypass Cicalengka hingga Nagrek lalu lintas padat merayap karena adanya penyempitan badan jalan. Tiga hari menjelang Lebaran 2024, arus lalu lintas di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan. Peningkatan volume kendaraan di jalur selatan sudah terjadi sejak Sabtu malam kemarin. Kendaraan pemudik dari arah barat menuju timur telah mencapai 30.000 lebih dengan didominasi kendaraan roda 2 mencapai 59%. Peningkatan volume kendaraan terjadi di kawasan bypass Cicalengka hingga Nagrek. Di kawasan tersebut medan jalan menanjak serta adanya penyempitan jalur membuat pengemudi terpaksa hanya bisa memacu kendaraannya dengan kecepatan maksimal 20 km per jam. Jumlah pemudik sepeda motor juga mengalami peningkatan luar biasa hingga 59%. Sebanyak 30.000 kendaraan yang melintas Nagrek. Kami prediksi hari ini memang terjadi untuk puncak arus mudik dari arah Bandung menuju Garut dan Tasik. Dominasi yang menggunakan jalur selatan itu apa aja, Pak? Ya, untuk dominasi kendaraan sampai dengan saat ini memang masih didominasi oleh kendaraan roda 2 atau sepeda motor dan dominasinya cukup sangat luar biasa 59%. Di sekitar Cipacing sampai dengan Katek, kemudian di bypass Cicalengka juga terjadi kepadatan. Kemudian di wilayah Nagrek semenjak Mecot sampai dengan rel kereta terjadi kepadatan. Petugas memprediksi puncak arus mudik di jalur selatan Nagrek akan terjadi hari ini, mengingat banyaknya kendaraan yang mengarah menggunakan jalur selatan Nagrek menuju kota besar di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui pantauan arus mudik Lebaran 2024, kami telah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di kawasan Limbangan, Garut, Jawa Barat, dan Ismalia Medasari di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Faisal terlebih dahulu. Faisal, bagaimana kondisi di sana? Ya, Zila dan juga pemirsa, memang untuk situasi saat ini di jalur arteri selatan atau tepatnya di kawasan Limbangan, saat ini kami memantau untuk jalur di arah Nagrek menuju ke Limbangan. Begitu pula sebaliknya memang saat ini terpantau ramai lancar. Dan memang Zila dan juga pemirsa, sejak tadi siang kami memantau di berbagai titik di jalur selatan. Yang pertama ada di jalur Lingkar Gentong, kemudian jalur Limbangan dan juga jalur Lewo dan juga jalur Malambong. Dan memang di titik-titik tersebut sejak siang tadi terjadi kemacetan, namun pada sore ini atau tepatnya pada petang ini sekiranya pukul 6:18 waktu Indonesia Barat untuk sepanjang jalur selatan atau tepatnya di tempat kami saat ini jalur Nagrek menuju ke Limbangan terpantau ramai lancar. Dan Zila dan juga pemirsa, memang sejak hari ini atau sejak siang tadi pihak kepolisian juga telah memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas atau one way sepenggal, begitu di mana kami menghitung tadi kurang lebih sudah 10 kali diberlakukannya sistem one way sepenggal di berbagai titik-titik yang tadi kami sebutkan. Dan memang Zila dan juga pemirsa, untuk one way sepenggal ini memang sepanjang jalur selatan ada 4 titik diberlakukannya one way sepenggal. Di mana untuk titik yang pertama ada di jalur Nagrek menuju ke Limbangan, kemudian yang kedua ada di Limbangan menuju ke Lewo, kemudian ada di Lewo menuju ke Malangbong, dan terakhir ada di kawasan Malangbong menuju ke Lingkar Gentong. Dan Zila dan juga pemirsa, memang sejak siang tadi kami memantau untuk kendaraan yang melintas memang didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4 begitu, dan juga kendaraan bus yang mengangkut
penumpang atau pemudik untuk menuju ke kawasan Tasikmalaya dan juga Jawa Tengah. Dan Zila dan juga pemirsa, memang pada malam ini juga kami memantau untuk pemudik sendiri didominasi dengan kendaraan roda 2 ataupun sepeda motor. Dikarenakan memang pemudik yang menggunakan sepeda motor ini lebih memilih untuk melaksanakan perjalanan mudik pada malam hari karena untuk menghindari cuaca terik yang terjadi pada siang hari. Dan Zila dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang tadi kami sempat menyebutkan untuk di jalur selatan memang jalur selatan sendiri memang ada beberapa titik yang rawan terjadi kemacetan. Misalnya ada di Nagrek, kemudian juga Limbangan, Lewo, Malambung dan juga Lingkar Gentong. Demikian Zila, kembali ke Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas laporan Anda. Sekarang kita ke Ismalia Mediasari di Gerbang Tol Kalikangkung. Ismalia, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam Zila dan juga pemirsa. Mudik memang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi perantau yang hendak melakukan perjalanan pulang ke kampung halamannya bertemu dengan keluarganya tercinta. Dan memang hari ini pada tanggal 7 April 2024 Zila dan juga pemirsa, ini memang masih menjadi momentum puncak arus mudik, terutama di tol Kalikangkung. Dan di sini kami beserta juru kamera kami, Surya Santoso, dapat memperlihatkan untuk keadaan gerbang tol Kalikangkung. Di sini terlihat tidak terjadinya penumpukan kendaraan yang signifikan. Di sini hanya terjadi antrean yang kendaraan yang hendak memasuki gerbang tol Kalikangkung. Sila dan juga pemirsa, untuk pantauan arus lalu lintas atau pantauan kendaraan di gerbang tol Kalikangkung ini memang masih terpantau ramai lancar. Namun memang antrian untuk masuk ke gerbang tol Kalikangkung ini sudah mulai terjadi sejak pukul 6 pagi tadi, dan semakin bertambahnya jam atau semakin bertambahnya hari, semakin bertambahnya malam, memang tidak habis-habisnya kendaraan dari arah Jakarta yang akan masuk ke gerbang tol Kalikangkung. Sila dan juga pemirsa, sore tadi dapat kami laporkan juga ini sempat terjadi antrian panjang yang mengular sejauh kira-kira 800 meter, dikarenakan memang tadi ada kendala pada salah satu kendaraan, namun itu sudah bisa tertangani dengan baik dan cepat sehingga tidak terjadi penumpukan di depan gerbang tol Kalikangkung. Selain dan juga pemirsa, sebagai informasi, memang untuk penumpukan atau kenaikan kendaraan, volume kendaraan di gerbang tol Kalikangkung pada hari ini memang tidak terlalu signifikan seperti hari kemarin, karena untuk hari ini peningkatan volume kendaraan di gerbang tol Kalikangkung ini hanya 2.000 hingga 3.000. Tidak seperti kemarin, Zila dan juga pemirsa, karena kemarin setiap jamnya peningkatan volume kendaraan ini terjadi sekitar 3.000 kendaraan. Ini setiap jamnya secara konstan. Zila dan juga pemirsa, tadi kami juga baru mendapatkan informasi dari Dirlantas Polda Jawa Tengah, yakni Kombes Pol Sony Irawan, bahwa dari Cikampek sendiri atau tol Cikampek ini sudah terjadi penumpukan kendaraan, volume kendaraan sekitar 6.500 pada pukul 6 hari tadi, dan akan sampai ketika kendaraan di gerbang tol Cikampek ini pada pukul 6, diperkirakan akan sampai di gerbang tol Kalikangkung pada pukul 11 hingga 12 tadi, namun masih terpantau ramai lancar. Dan juga pemirsa, Polda Jawa Tengah ini juga memiliki cara tersendiri untuk mengantisipasi penumpukan yang terjadi di gerbang tol Kalikangkung, seperti one way lokal. Jadi one way lokal ini akan diberlakukan secara situasional. Kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih Ismalia Mediasari atas laporan Anda langsung dari gerbang tol Kalikangkung, dan sebelumnya ada Faisal Rinaldi dari kawasan Limbangan, Garut, Jawa Barat dari jalur selatan. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali, tetap sehat dan semangat. Ya pemirsa, hadapi arus mudik dan arus balik Lebaran, Kementerian Kesehatan memantau langsung sejumlah posko kesehatan di sejumlah titik. Selama arus mudik Lebaran, pemerintah siagakan lebih dari 15.000 fasilitas kesehatan di sepanjang jalur mudik. Pemantauan fasilitas kesehatan dan posko kesehatan dilakukan selama 3 hari. Kunjungan diawali di Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi dengan menerjunkan 8 tim. Salah satu titik yang menjadi tujuan adalah RSUP Dr. Suraji Tirto Negoro sebagai rumah sakit terbesar di Klaten, Jawa Tengah. Untuk menghadapi arus mudik, Kemenkes telah menyiapkan lebih dari 15.000 fasilitas kesehatan di 38 provinsi. Fasilitas ini terdiri dari 10.147 puskesmas, 3.186 rumah sakit, dan 1.569 pos pelayanan kesehatan. Semua
sudah berkolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota untuk menyiagakan seluruh unit layanan kesehatan dalam menyambut mudik dan arus balik 2024 atau 1445 Hijriah ini. Kita harapkan upaya yang disiagakan ini bisa melayani masyarakat sehingga kita betul-betul mampu menyediakan layanan mudik sesuai dengan tagline-nya, mudik ceria penuh makna. Rawat jalan akan buka pada Senin 8 April dan 15 April 2024. Sementara rawat inap hingga kemoterapi tetap melayani selama libur dan cuti bersama. UGD kita sudah bersiap dengan melipat gandakan kekuatan di UGD, meliputi sarana dan prasarana termasuk keSDM-an. Kita juga menyiapkan buffer berupa tenaga on-call dan tenaga on-site tambahan dari tenaga-tenaga yang memang ada kita cadangkan, baik itu dari tenaga asli dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Suraji maupun tenaga tambahan. Jumlah pemudik di tahun 2024 diperkirakan akan meningkat dibanding tahun 2023 dengan total pemudik mencapai lebih dari 193 juta orang. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Perbaikan tol Bogor Ciawi Sukabumi yang ambles akibat longsor terus dikebut. Tol Bocimi dipastikan bisa kembali digunakan mulai Selasa besok. Selengkapnya sesaat lagi.